Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, bisa dipanggil Rahma. Saya dari kelas MBSE dengan NIM 22405010361. Saya dari kelompok 2 dengan materi analisis laporan keuangan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu analisis laporan keuangan. Definisi dan tujuan. Yang pertama yaitu mengevaluasi kinerja keuangan, yang kedua yaitu mengidentifikasi risiko dan peluang, yang ketiga dasar pengambilan keputusan dan strategi, dan yang keempat proses sistematis untuk memahami kondisi dan prospek keuangan entitas. Pihak pengguna analisis. Yang pertama yaitu investor untuk keputusan investasi dan pengembalian, yang kedua kreditur menilai kelayakan pinjaman dan risiko, dan yang ketiga, manajemen, perencanaan, strategi, dan evaluasi operasional. Yang keempat, regulator, kepatuh, dan perlindungan pasar. Dan yang kelima, karyawan, memahami stabilitas dan prospek perusahaan. Mengarahkan keputusan. Laporan keuangan mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk arah bisnis. Yang pertama, investasi, kedua, pembiayaan, ketiga, operasional, dan keempat, strategi. Laporan keuangan utama yang dianalisis. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama ada aset, liabilitas, ekuitas. Yang kedua kondisi keuangan pada titik waktu tertentu. Dan yang ketiga dasar evaluasi kesehatan finansial. Laporan yang kedua yaitu laporan arus kas. Yang pertama operasi investasi pendanaan. Yang kedua pergerakan kas masuk dan keluar. Dan yang ketiga menilai likuiditas dan solvabilitas. Laporan yang ketiga yaitu laporan laba rugi. Ada pendapatan, beban, laba atau rugi bersih. Yang kedua format keuangan selama periode waktu. Dan ketiga indikator profitabilitas dan efisiensi. Laporan yang keempat yaitu catatan atas laporan keuangan. Yang pertama kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang kedua, informasi tambahan dan rincian akun. Dan yang ketiga, konteks penting untuk pemahaman penuh. Metode analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan. Mengevaluasi kinerja finansial perusahaan melalui perbandingan angka-angka kunci. Yang pertama yaitu likuiditas. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, solvabilitas. Kemampuan memenuhi semua kewajiban. Yang ketiga, profitabilitas, kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Dan yang keempat, aktivitas, efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan. Analisis yang kedua yaitu analisis horizontal atau tren. Menganalisis perubahan data keuangan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi pola, membandingkan data seperti pendapatan, biaya, atau aset dari tahun ke tahun. Analisis yang ketiga yaitu analisis vertikal atau comsize. Menganalisis setiap item laporan keuangan sebagai persentase dari total, menyoroti komposisi internal dan kontribusi relatif setiap akun dalam satu periode. Analisis rasio keuangan, contoh dan interpretasi. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas, menilai kemampuan perusahaan melunasi seluruh kewajiban. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas, mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang keempat yaitu rasio aktivitas, mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Keterbatasan analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu data historis. Kinerja masa lalu tidak selalu menjadi indikator masa depan. Tren dapat berubah drastis. Yang kedua yaitu metode akuntansi berbeda. Variasi standar akuntansi mempersulit perbandingan antar perusahaan secara adil. Yang ketiga yaitu faktor non-keuangan. Nilai intangible seperti reputasi, inovasi, dan budaya sering tidak tercakup. Dan yang keempat yaitu kualitas informasi terbatas. Estimasi, bias, atau data kadaluarsa dapat mengurangi akurasi analisis. Studi kasus sederhana menerapkan analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan keuangan fiktif.
Menggunakan laporan keuangan perusahaan fiktif sebagai pondasi studi kasus. Yang kedua yaitu perhitungan rasio-rasio penting. Menerapkan rasio keuangan penting untuk mengukur kinerja dan posisi finansial. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan yang keempat rasio efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu interpretasi hasil analisis dan inflasi. Interpretasi mendalam menghasilkan wawasan bisnis dan implikasi untuk strategi. Yang pertama yaitu identifikasi tren kinerja, yang kedua formulasi rekomendasi strategi, dan yang ketiga evaluasi risiko dan peluang. Yang keempat yaitu kesimpulan dari studi kasus. Studi kasus ini menegaskan vitalnya analisis rasio untuk pengambilan keputusan yang solid dan informatif. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama yaitu poin-poin pentingnya. Mengidentifikasi tren kinerja keuangan perusahaan, menilai likuiditas dan solvabilitas secara akurat, dan mengevaluasi efisiensi operasional bisnis. Dan yang kedua yaitu pengambilan keputusan, dasar investasi dan alokasi modal yang optimal, mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan potensi risiko, merumuskan strategi bisnis jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu analisis mendalam, melakukan analisis risiko keuangan secara berkala, membandingkan kinerja dengan standar industri, mempertimbangkan faktor ekonomi makro relevan. Dan yang keempat yaitu implikasi strategis. Analisis keuangan yang komprehensif adalah fondasi untuk navigasi bisnis berkelanjutan dan pertumbuhan yang stabil. Baiklah, itulah tadi presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.